Belasan perusahaan raksasa startup melakukan PHK besar-besaran. Padahal diketahui sejak pandemi merebak 2 tahun lalu, justru perusahaan digital menjadi primadona. Lantas apa pemicu tumbangnya sejumlah perusahaan rintisan di Indonesia? Berikut liputan tim Delik RCTI. Pemirsa, sejumlah perusahaan startup raksasa di Indonesia telah melakukan PHK massal. Padahal dalam masa COVID-19, sejumlah perusahaan ini telah meraup untung besar. Lantas, apa pemicunya? Bersama saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, berikut liputannya. Badai PHK menghantam sejumlah perusahaan rintisan di tanah air. Ribuan pekerja yang rata-rata masih berusia produktif pun harus kehilangan pekerjaannya. Jauh sebelum tumbangnya belasan perusahaan digital tanah air, sejumlah perusahaan digital raksasa dunia telah lebih dahulu melakukan efisiensi pekerja. Sebut saja Twitter, Facebook, Line Today, hingga Amazon. Satu-satunya bagi mereka adalah model digital ekonomi ini kan tentang teknologi. Sehingga satu-satunya cara mengurangi orang. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di GoTo, tidak hanya di Ruang Guru, tapi juga kan di Shopee, di Kripto, di Amazon, Alibaba, ESN, semua di industri-industri digital ekonomi. Itu persoalannya adalah tentang investasi yang salah memprediksi terjadinya COVID-19 karena tidak semua orang bisa memprediksi tentang COVID-19 itu. Di Indonesia sendiri saat ini sudah belasan perusahaan startup yang harus mengurangi jumlah karyawannya. Dari data yang kami himpun, Shopee telah mem-PHK sekitar 187 karyawannya di Indonesia. Adapun GoTo diketahui mem-PHK sekitar 1.300 karyawannya. Sementara itu, Zenius juga telah mem-PHK sekitar 200 karyawan. Toko kripto juga mem-PHK sekitar 45 karyawan. Mamikos juga mem-PHK sekitar 100 karyawan. Lalu ada Si Cepat yang juga mem-PHK sekitar 360 karyawannya. Diduga kondisi perekonomian yang belum stabil pasca masa transisi pandemi saat ini menjadi pemicu efisiensi pekerja di sejumlah perusahaan startup. Sebab dengan iklim ekonomi yang serba tidak menentu saat ini mengakibatkan investor menahan pendanaan pada sejumlah perusahaan startup. Jadi kalau kita lihat sektor digital ekonomi di Indonesia ini kan kental akan investor. Kalau investornya sedikit atau semakin tidak berminat untuk berinvestasi di digital ekonomi atau di platform digital, nah inilah yang menyebabkan kenapa ya terjadinya layoff tersebut. Jadi lebih dikarenakan faktor tadi ya, ketidakpastian ekonomi ini membuat investor jadi wait and see. Mereka kurang yakin apabila melakukan investasi di sektor digital lagi. Akibat efisiensi pekerja oleh perusahaan rintisan telah menimbulkan banyak PHK terhadap ribuan pekerja startup. Kepada kami, Ferawati, perempuan 33 tahun yang baru saja di PHK oleh perusahaan rintisan tempatnya bekerja, mencoba berbagi kisah. Vera mengaku di PHK setelah bekerja 8 tahun di perusahaan e-commerce yang melayani belanja sejumlah barang kebutuhan secara online. Pasca pandemi, diakuinya konsumen lebih banyak yang kembali berbelanja secara langsung dan mulai meninggalkan sistem belanja via online. Hal inilah yang memicu omset penjualan terus menurun hingga seringkali merugi. Nah, setelah pandemi itu mulai menurun, ya sudah mulai juga tuh Mbak, happy price juga menurun. Customer juga sekarang udah lebih senang belanja offline kan, datang langsung ke toko. Nah, terus habis kayak gitu, nggak berapa lama kita yang karyawan itu ngebentuk sebuah serikat pekerja. Itu serikat pekerja itu dibentuk karena memang ada beberapa peraturan-peraturan perusahaan yang memang itu tuh sangat merugikan kita gitu loh. Perusahaan yang mengaku pilot pun memutuskan mem-PHK Vera dan sejumlah rekannya tanpa melalui pemberitahuan. Meski demikian, Vera mengaku banyak poin-poin yang merugikan dirinya dan sejumlah
Hal yang janggal menurutnya, perusahaan yang menaungi tempatnya bekerja sudah berganti nama. Nama PT-nya aja berbeda dengan nama direktur. Setelah surat itu sudah disebarkan ke anak-anak mitra dan sudah ditandatanganin, barulah Mbak, kita dapat undangan dari kantor untuk karyawan tetap dan baik leader maupun shopper driver, tanggal 25 Oktober datang dalam agenda yang tidak ada dituliskan di dalam surat undangan itu. Katanya datang aja, nanti isi agendanya di tanggal 25. Dan ternyata isi agenda itu adalah kita semua di PHK. Di PHK serentak semua, alasannya itu katanya akan violet. Jadi andalan sudah tidak mempekerjakan karyawan lagi, baik back office dan di lapangan. Kini pasca PHK, Vera mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan hingga kini dirinya belum memperoleh pekerjaan baru. Vera berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan sistem perekrutan karyawan di sejumlah perusahaan rintisan, khususnya tempat dirinya bekerja. Sebab tak sedikit yang justru merugikan pihak pekerja seperti dirinya. Harapan pemerintah ya tolonglah untuk pemerintah gitu, jangan mempersulit keadaan kami gitu kan dengan sistem membuka kerjasama mitra, karena mitra itu sangat merugikan Mbak, karena mitra itu tidak terdapat di Undang-Undang Tenaga Kerja, karena di Undang-Undang Tenaga Kerja itu cuma 2 yang dikenal, pegawai tetap dan pegawai kontrak. Kalau untuk mitra itu sendiri kan tidak ada badan hukum yang melindungi, jadi sesuka-sukanya pengusaha untuk memecat karyawannya kapanpun, sedangkan hidup itu kan harus terus berjalan, mereka punya keluarga. Cerita yang sama juga kami dapatkan dari Randi, salah satu mantan karyawan startup yang bergerak di bidang pembelajaran online. Tiba-tiba emang ada email aja masuk, itu untuk diajak one-on-one. Terkait one-on-one-nya juga belum tahu, dikasih tahu itu apa isinya. Ya ketika mulai one-on-one ya di situ baru dikasih tahu terkait pekerjaan, yaitu diputuskan lah kerjasama dari saya sama tempat kantor saya gitu kan. Dan dari situ setelah dikasih tahu kita diputuskan kerja, ya udah dijelasin lah kenapanya, karena emang ada efisiensi di dalam tim dan emang untuk memaksimalkan nantinya kantor saya gimana. Terus sama ya udah dikasih penjelasan masalah hak karyawan lah. Dibilang shock ya shock, cuman tidak akan tahu gitu di hari itu juga kita langsung dipecat gitu. Maksudku nggak ada one monetize atau 1 bulan, jangka waktu 1 bulan untuk persiapan kita ya, terlebih yang kena layoff gitu, untuk mempersiapkan mungkin bisa menyiapkan untuk pekerjaan baru atau menyiapkan portofolio dan lain sebagainya sih terutama gitu. Meski demikian, pihak perusahaan memberikan seluruh hak-hak pria 26 tahun ini saat mengumumkan PHK. Dijelaskan lah kayak misalkan pesangon, terus dapat hak penghargaan lah. Kan biasanya kalau emang kena layoff atau kena pemecatan ada penghargaan ya. Selama kalau nggak salah itu minimal 3 tahun. Nah kemarin juga saya kan udah sampai 4 tahun lebih di kantor saya kan ya. Udah 4 tahun lebih, ya itu diterima, diinfoin itu aja sih terutama. Dikasih sama kalau misalkan emang ada perlu bantuan terkait pekerjaan baru nantinya, itu akan dibantu sebisa mungkin sama kantor. Terkait PHK massal yang dilakukan sejumlah perusahaan startup, Presiden KSPI Said Iqbal menilai problem dunia kerja di perusahaan startup seringkali sangat mudah membongkar pasang komposisi karyawannya. Akibat kurangnya keterikatan antara perusahaan dengan karyawan, maka tak jarang perusahaan startup melakukan PHK besar-besaran. Ketika dia memasuki dunia kerja, dunia startup tidak mengenal itu. Berapa kamu kerja, pencapaian berapa, sebesar itulah kamu dibayar. Kapan kamu nggak dibutuhkan, maka perusahaan bisa mengeluarkan kamu. Itulah yang menjelaskan mengapa kemudian Ruang Guru, GoTo, Shopee, kripto itu melakukan PHK besar-besaran karena tidak ada keterikatan dan hubungan kerja itu. Tingginya efisiensi karyawan yang dilakukan perusahaan digital menimbulkan sejumlah pertanyaan bagaimana sebenarnya pola bisnis yang dilakukan.
Mengingat pada saat munculnya startup banyak karyawan yang direkrut, namun banyak juga yang harus kehilangan pekerjaan.